Halo, selamat berjumpa kembali. Ini akan membuat stick daripada tanaman mentimun. Tanaman mentimun yang ada ini sebelumnya sudah saya jemur beberapa hari seperti ini. Ya, sudah saya jemur beberapa hari seperti ini. Tujuannya dijemur dulu sebelum diproses supaya nanti pemisahan daging buah dengan bijinya mudah. Caranya yaitu untuk mengambil bijinya kita pangkas ujung pangkalnya dan ujung mentimunnya ini ya, dipangkas kira-kira ujung adalah pangkalnya seperti dua bagian, kemudian dibelah seperti ini, ya, kemudian disisihkan bijinya. Disisihkan bijinya, ini tinggal dagingnya atau limbahnya. Limbahnya ini masih ada manfaatnya, yaitu untuk makanan ternak, bisa untuk makanan bebek, itik, entok, banyak, dan ayam ya. Ini caranya memisahkan daging dan bijinya. Untuk selanjutnya, setelah dipisahkan antara dagingnya dan bijinya ya, nanti kemudian biji yang masih ada dagingnya sedikit-sedikit ini nanti dipisahkan kembali ya, dipisahkan kembali untuk khusus diambil dagingnya, khusus untuk diambil bijinya ya. Jadi ini walaupun sudah dipisahkan antara daging dan bijinya, tapi masih ada sebagian daripada dagingnya. Maka ini nanti harus dibersihkan, dipisahkan antara daging buah mentimun dan biji mentimun. Dan nanti menggunakan alat untuk memisahkannya, yaitu menggunakan air ya, dan jadinya menggunakan air, kemudian dilumat. Untuk itu ayo ikuti terus kegiatan ini supaya kalian tidak gagal paham untuk memahami cara saya membuat bibit tanaman mentimun, dengan tujuan supaya nanti pada masa tanam mentimun yang akan datang saya tidak membeli bibit mentimun ya. Jadi untuk mengurangi daripada pengeluaran saya di dalam menentukan kebutuhan mentimun saya. Dan ini yang saya bilang, biji mentimun ini sangat banyak, jumlahnya kira-kira ada 30 lebih. Ini yang masih saya jemur, saya ambil untuk dibelah. Dan mentimun yang sudah warnanya kuning seperti ini, besar-besar seperti ini, buah mentimun ini umurnya sudah lebih dari 70 hari ya, kurang lebihnya 70 hari. Dan tanamannya mentimun sudah habis daunnya, tinggal batang-batangnya dan sulur-sulurnya saja. Ada setelah
dan nanti biji mentimun yang bagus akan tenggelam, yang tidak bagus akan terapung. Yang bagus tenggelam karena ada isinya. Kalau orang Jawa mengatakan mentes, ya mentes, berisi. Tapi yang biji timun yang mengapung itu tandanya biji mentimun yang kurang baik. Karena apa mengapung? Karena pipih dan di dalamnya tidak ada isinya atau gabuk istilahnya. Maka itu mentimun ini nanti bijinya setelah saya ambil, saya pisahkan yang bagus dan yang jelek. Yang bagus kemudian saya tiriskan, saya angkat dari air, kita tiriskan, kemudian nanti kita campur dengan obat tikus, yaitu menggunakan racun Poradan. Setelah nanti saya campur racun Poradan, biji mentimun kemudian akan saya jemur sampai kering. Setelah kering nanti baru disimpan untuk siap ditanam pada waktu masa tanam mentimun yang akan datang, yaitu setelah ada hujan pada bulan sekitar Oktober, September, Oktober itu kalau sudah ada hujan sudah bisa ditanam. Dan menanamnya adalah di tempat yang tinggi, artinya kalau banyak hujan tidak tergenang air, supaya tanaman mentimun nanti bisa sehat pertumbuhannya. Itu ayo ikuti terus kegiatan ini. Saya kalian yang mudah paham untuk memahami cara saya membuat bibit tanaman mentimun. Sahabat tani, setelah buah mentimun saya belah dengan menggunakan alat pisau seperti ini, ya. Ini hasilnya yang sudah saya pisahkan buah mentimun dari saya pisahkan dari daging buah dan bijinya. Ini daging buahnya yang merupakan limbah, dan ini bijinya yang sudah saya pisahkan dari buah mentimunnya. Tetapi limbahnya ini masih bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, yaitu untuk makanan itik, dicacah, ya, dicacah. Limbah ini dicacah untuk makanan itik, bebek, mentok, banyak, ayam juga mau, dikasihkan untuk kambing juga mau. Ini manfaatnya. Dan setelah saya pisahkan bijinya, kemudian saya masukkan ke dalam air seperti ini. Nah, saya masukkan dalam air seperti ini, ya. Kemudian kita lumatkan. Kita lumatkan dengan tujuan ini supaya terpisah antara daging dan buah dengan bijinya. Karena ini masih ada dagingnya. Ini masih ada dagingnya seperti ini, ya, masih ada dagingnya. Maka ini dagingnya perlu dibersihkan, dipisahkan dari bijinya. Selanjutnya kita sambil meremas-remas dengan tujuan supaya lendirnya daripada biji mentimun ini hilang, dan biji yang baik akan terpisah dengan biji yang tidak baik. Biji yang tidak baik yaitu biji yang tidak ada isinya, artinya kopong atau bijinya gabuk. Maka kalau ditanam tidak akan tumbuh, tidak akan hidup. Tandanya biji yang gabuk atau kopong ini terapung seperti ini, ya, terapung di atas seperti ini. Ini menandakan bahwa ini adalah tidak baik untuk dijadikan bibit. Tetapi yang baik adalah bibit biji buah mentimun yang tenggelam. Untuk itu sedikit demi sedikit ini akan saya angkat yang terapung ini, ya. Ini saya angkat seperti ini. Kemudian kita
taruhkan di suatu tempat ya, biar nanti tidak tercampur. Nah, ini yang gabuk ini. Ini yang gabuk, yang terapung, tidak baik. Ya. Untuk itu selain memisahkan yang baik dengan yang gabuk, ini tujuannya supaya lendirnya hilang dan nanti akan disaring lagi sampai bersih, terpisah antara biji dan dagingnya. Sahabat tani, setelah saya pisahkan biji buah mentimun dengan daging buah mentimunnya dengan menggunakan air untuk memisahkan antara biji yang bagus, yang berisi, dan biji yang tidak baik, yang kopong atau gabuk, tidak ada isinya. Ini bukti mentimun yang bijinya gabuk, tidak berisi, istilahnya tidak mentes, ini terapung seperti ini bibitnya. Kemudian yang bibit yang bagus, yang bernas, ada isinya, tenggelam di dalam air seperti ini. Ini tenggelam di dalam air, ya, tidak terapung. Ini adalah hasil saya memisahkan biji yang bagus dengan yang tidak bagus. Yang tidak bagus tidak dapat ditanam karena kemungkinan besar tidak akan tumbuh. Yang bagus kalau ditanam sebagian besar akan tumbuh. Dan caranya saya memisahkan dengan menyaring dari airnya menggunakan alat ini, alat penyaring, yaitu namanya kalau bahasa Jawanya. Ini alat penyaring yang biasanya digunakan untuk menyaring santan kelapa. Ya, untuk itu setelah saya pisahkan biji yang bagus, yang bernas ini saya tiriskan dengan menggunakan ini saringan. Saya tiriskan dengan tujuan supaya cepat pergi airnya atau cepat kering nanti kalau dijemur. Dan tujuan menggunakan air untuk menyisihkan yang bagus dan tidak bagus juga bermanfaat untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di dalam biji mentimun yang masih ada terkait dengan daging mentimun. Setelah dipisahkan dengan menggunakan air, maka ini akan mudah kering apabila nanti dijemur. Setelah saya tiriskan di sini, ya, kemudian saya letakkan di kardus, ya, saya letakkan di kardus. Sahabat tani di pedesaan, setelah biji buah mentimun yang bagus saya tiris seperti ini, kemudian saya jemur di sini. Ya, saya jemur di sini. Kemudian sebelum saya jemur akan saya kasih obat racun, yaitu menggunakan racun Furadan dengan tujuan supaya tikus tidak mau memakannya apabila nanti bibit tanaman mentimun ini saya tanam.
Ayo ikuti terus kegiatan ini. Ini serbuk poradan. Racunnya yang akan saya gunakan untuk melumuri bibit biji mentimunnya. Ya, ini kita tabur seperti ini. Kita tabur seperti ini. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk sampai rata, kemudian kita diamkan beberapa lama, paling tidak 3 kali penjemuran supaya kering benar. Setelah kering nanti bisa disimpan. Sedangkan cara menyimpannya ini adalah dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk menjaga kelembapannya supaya bagus dan bibitnya tetap bagus kualitasnya. Untuk itu sahabat kami, pemirsa, saya kira sampai di sini perjumpaan kita di pagi ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih, dan saya berharap agar kalian, sahabatku semuanya yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, supaya subscribe, share, comment, and like channel saya. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya. Semoga usaha kalian sukses selalu.